Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk menginstal, mempairing, dan juga sampai nanti hasilnya kita bisa memirroring HP kita dengan TV-nya. Kita yang gunakan ini Android ya, jadi nanti pakai Miracast. Dan oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi kita bahas dulu tentang Anycast-nya. Di paket pembeliannya kalian akan dapetin dongle ya pasti aja, dan juga kabel USB, dimana nanti akan menghubungkan ke dongle-nya untuk USB yang micro USB. Lalu kita ada wifi-nya, ini kabelnya gabung jadi satu ya. Dan nanti kita akan colokin USB-nya ke TV kita. TV itu ada USB-nya dan kita nanti colokin pakai ini. Untuk yang ini HDMI, kita colokin ke konektor HDMI yang di sini. Oke, langsung aja kita coba. Nah oke, lalu langsung aja kita coba untuk colokin. Untuk yang bagian dongle-nya itu ke colokan HDMI di TV. Oke, lalu untuk yang colokan USB-nya, untuk yang kabelnya itu kita colokin juga ke bagian USB dari TV. Nah oke, lalu setelahnya dongle yang wifi-nya kita gantungin aja kayak gitu. Nah oke, selesai untuk bagian pemasangan di TV-nya. Kita lanjut. Nah oke, tadi itu ada yang hampir kelupaan ya. Di bagian dongle-nya itu sebenarnya ada tombol kecil. Nah kalian coba cek kalau misal dongle-nya itu udah dipasang di TV, apakah bisa untuk ditekan tombol kecilnya itu, karena itu nanti berguna untuk kita nge-switch mode di Miracast Anycast-nya. Mau yang mode Miracast atau yang lain, itu bisa menggunakan tombolnya itu. Kalau nggak bisa ditekan, itu akan jadi problem. Nah, tapi tenang aja, kita bisa menggunakan yang namanya HDMI extender kayak gini ya. Yang mana satunya itu male, yang satunya itu female. Nah, yang bagian female-nya itu nanti kita colokin ke dongle HDMI Anycast-nya. Jadinya kita bisa leluasa untuk menekan tombol kecilnya itu. Untuk HDMI extendernya ini murah ya, kurang lebih 20-an ribuan di marketplace ataupun ya di toko elektronik senengan kalian apaan, cukup murah pokoknya. Nah langsung aja kita coba untuk colokin sekarang yang di bagian kabel HDMI extendernya. Jadi nanti bisa kita tekan untuk tombol kecil di wifi dongle-nya itu. Kalau misal di TV kalian udah bisa ditekan tanpa HDMI extender ya, berarti lebih hemat lagi. Nah, konfigurasinya kurang lebih kayak gini. Itu dia akan seperti menggantung kayak gitu, tapi tenang aja karena kita nanti jadi bisa untuk menekan kabel tombol switch di dongle-nya kecil itu. Nah, jadi akan lebih enak untuk settingnya nanti. Oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk setting dan pemasangannya udah selesai, lalu kita bisa coba untuk nyalain TV-nya. Lalu kita setting dari Anycast-nya di TV kita. Nah, udah ada lihat lampu biru kecil di situ udah nyala, maka kita bisa ganti salurannya, sumbernya ke HDMI di TV kita. Kita oke. Tampilannya nanti maka akan menjadi seperti itu ya, kurang lebih akan Anycast isi sharing kayak gitulah intinya. Nah, lalu kita bisa, yang pertama dilakukan adalah menyambungkan Anycast-nya dengan wifi kita. Kalau kita punya wifi di rumah, ada router, nah itu kita bisa langsung aja sambungin wifi-nya ke situ. Jadi kita bisa pakai pairingnya ke handphone kita nanti. Oke, langsung aja kita coba untuk sambungin wifi-nya. Nah ini modemnya ya. Kita lanjut. Nah oke, lalu kita udah buka dari tampilan HP kita. Kita akan coba untuk sambungin wifi dari Anycast-nya dengan wifi di rumah kita, agar nanti Anycast-nya bisa saling berkomunikasi dan kita bisa pairing dengan HP kita. Kita yang pertama kita buka di wifi kita, lalu udah pasti ada tampilan Anycast-nya. Itu ya yang bagian Anycast, kita sambungin HP kita ke situ. Lalu kita coba settingin dulu.
Kita buka browser kita pakai aja Google Chrome. Jadi ini sekarang kita nyambungnya ke Anycast-nya ya. Tenang aja, ini caranya gampang. Kita klik yang namanya 192.168.49.1. Ya, kalian ketik aja itu di browser setelah kalian sambungin WiFi ke Anycast. Lalu kalian pilih yang namanya WiFi EPI, itu yang paling atas ya, agar kita bisa settingin dongle Anycast-nya. Nah itu, lalu kita bisa klik yang namanya scan. Dia akan scan otomatis akan menangkap sinyal dari WiFi rumah kita. Ya, sinyal kita itu WiFi-nya yang namanya Julia itu. Lalu kita masukin password WiFi rumah kita. Nah, setelah terhubung, maka di sinyal Anycast-nya kita udah bisa gunakan internet. Jadi walaupun kita nyambung ke Anycast-nya, tapi kita tetap ada internet. Itu menandakan bahwa Anycast-nya itu udah terhubung ke WiFi rumah. Oke, kita balik lagi ke WiFi di handphone. Lalu kita sambungin handphonenya balik lagi ke WiFi rumah. Jadi nggak lagi pakai yang Anycast itu. Itu ya, masih terusan tersambung. Jadi udah aman dari sinyal WiFi internetnya. Kita akan sambungin WiFi-nya ke rumah yang Julia ya. Jadi antara Anycast dengan router rumah itu terhubung, lalu handphone kita ke router rumah juga terhubung. Jadi nanti bisa berkomunikasi di situ dan kita bisa pairing ke Anycast-nya. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi setelah tadi udah aman untuk penyambungan dari WiFi dan Anycast-nya, lalu kita bisa balik lagi ke tampilan TV-nya. Nah, maka di tampilannya udah akan ada nama WiFi rumah kita, itu ya Julia itu. Lalu kita tinggal mempairingkan aja handphone kita dengan Anycast dongle-nya ini. Nah, karena kita akan menggunakan handphonenya itu dari Android, maka kita akan mengganti dari ini ya, agar menjadi Miracast. Kalian tombol aja, kalian tekan tombolnya itu yang kecil tadi yang kita udah tunjukin, maka dia akan mengganti switch ke Miracast ini. Karena kita Android, kita pakainya yang mode ini ya, jadi nanti lebih gampang untuk connect pairingnya. Tenang aja, caranya gitu doang. Kalian tinggal tekan aja tombol kecil biru itu tadi. Nah, oke. Sekarang kita akan coba untuk pairingin handphone kita dengan Anycast di TV-nya. Kita yang gunakan ini handphone dari Infinix ya. Dan dia udah ada fitur untuk transmisi layarnya. Nah, di layar notifikasinya itu udah ada transmisi layarnya itu yang kita bisa sambungin ke Miracast dari Anycast-nya. Jadi, nggak pakai ribet lah. Ini handphonenya Infinix Hot 10 ya. Tapi handphone lain tuh kurang lebih caranya juga sama. Oke, lalu kita masuk ke transmisi itu, maka dia akan udah muncul yang namanya Anycast itu. Kita langsung aja sambungin ke situ, maka nanti handphonenya akan bisa tersambung dengan Anycast-nya. Nah, ini contohnya ya. Karena kita ini pakainya satu handphone aja, maka kita coba di kamera. Dan ternyata dia bisa nampilin hasil kameranya di TV dengan menggunakan Anycast ini. Transmisi layarnya kayak gini. Jadi udah sukses untuk cara mirroring dari handphone ini ke TV-nya. Simpel kan? Nah, tapi gimana ceritanya kalau misal handphone kalian itu nggak ada yang namanya transmisi layarnya itu, atau ya screen mirroring? Nah, itu ada caranya. Kalian bisa cari aja di Google Play Store melalui software aplikasi. Aplikasinya apaan? Ya, kita akan coba bahas juga. Oke, udah sukses ya berarti cara untuk transmisi layarnya atau screen mirroring dari HP ke Anycast-nya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, lalu kita lanjut. Gimana caranya buat kalian yang bingung di handphonenya itu ada apa enggak untuk fitur transmisi layarnya itu ya, atau screen mirroring.
Kalian bisa cari aja di Google Play Store. Kita buka Google Play Store, lalu cari yang namanya Miracast. Nah itu, lalu pilih yang itu ya, Miracast Wi-Fi Display. Kalian tinggal install aja, ukurannya kecil. Kalau udah diinstal, tinggal kita buka. Tunggu bentar. Nah, tampilannya kurang lebih akan gitu. Untuk connect-nya gampang banget, ya tinggal kalian tekan aja yang bagian tengah itu, connect. Maka dia akan langsung menampilkan transmisi layar yang tersedia di dekat sinyal WiFi handphone kalian. Itu ya udah langsung ada yang namanya Anycast. Langsung aja kalian sambungin, maka akan gampang dan simple buat kalian kalau mau connect di handphone dan Anycast-nya. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari di pengaturan, tinggal pakai aplikasi ini. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu kalau mau cari software aplikasinya di handphone. Teman-teman, jadi itu merupakan cara untuk mempairingin handphone Android kita ke Anycast ini ya, dengan pakai Miracast. Enaknya pakai ini tuh kalian bisa mempairingin mirror connect antara handphone kalian dengan TV, dan harganya pun cukup terjangkau ya, kurang lebih 70-an, 50-an, 200 ribuan lah intinya. Untuk harga Anycast-nya ini kalian bisa langsung pairingin handphone dengan TV. Itu kelebihannya. Kelemahannya adalah kalian nggak bisa untuk nutup handphonenya, tapi tetap dia bisa nampilin. Jadi ada satu lagi produk sebetulnya selain Anycast ini, yaitu Chromecast. Itu agak lebih mahal harganya. Jadi kalian bisa pairing, tapi dia HP-nya nggak perlu nyala terus, nggak perlu mirror terus. Jadi dia bisa langsung connect untuk handphone dan TV-nya seamless, enak. Itu tapi lebih mahal. Kalau Anycast itu harus nyala terus untuk layar handphonenya, untuk mirroring-nya. Jadi kurang lebih gitu, dan Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so ooh. I take my life to mommy.